Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megawati Erza Putri dengan NIM A1S11977, kelas R002 semester 4, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan semua materi atau review semua materi dalam rangka pemenuhan tugas UAS saya dalam mata kuliah Manajemen Konseling di Sekolah dengan dosen pengampu Dr. Handes Akmal Subja MPD dan Bapak Afan Yusra SPD MPD. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu konsep dasar program bimbingan dan konseling komprehensif. Yang pertama, pengertian. Pengertian bimbingan dan konseling komprehensif ialah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dirancang oleh konselor untuk membantu semua siswa dalam upaya untuk mengembangkan dirinya seoptimal mungkin yang secara utuh melibatkan konselor, pimpinan sekolah, guru mata pelajaran, staf administrasi, orang tua, dan juga masyarakat. Kemudian, tujuan bimbingan dan konseling komprehensif. Tujuan penyusunan program BK ini di sekolah agar kegiatan BK di sekolah dapat terlaksana dengan lancar, efektif, dan efisien, serta dapat dievaluasi baik program, proses, dan hasilnya. Kemudian, prinsip pelaksanaan dan pengembangan program BK. Prinsip-prinsip pengembangan program BK menegaskan bahwa penegakan dan penumbuh kembangan pelayanan bimbingan dan konseling hanya dapat dilaksanakan oleh konselor yang profesional, diwujudkan melalui pengembangan, peneguhan sikap, keterampilan, wawasan, dan pemahaman profesional yang baik yang terdapat dalam program BK yang akan disusun oleh konselor. Selanjutnya yaitu prosedur penyusunan program BK komprehensif. Yang pertama terdapat rasional. Rasional ini adalah suatu dasar pemikiran atau urgensi dari perumusan mengapa program BK itu perlu disusun. Yang kedua, dasar hukum. Dasar hukum ini ialah di mana hal ataupun hukum-hukum yang mendasari mengapa program BK itu dibuat. Nah, di dalamnya terdapat undang-undang, keputusan presiden, dan hukum yang berkaitan mengenai penyusunan program BK komprehensif ini. Yang ketiga yaitu visi dan misi. Di dalamnya terdapat visi dan misi program BK yang berhubungan dan juga berkaitan dengan visi misi sekolah dari bimbingan dan konseling itu. Kemudian tujuan. Di sini nanti dalam program BK komprehensif ini terdapat tujuan mengapa program ini ataupun mengapa program ini disusun dan alasan keterkaitannya. Yang keenam yaitu menentukan komponen program. Nah, dalam program BK ini nanti disusunlah berdasarkan rasional, dasar hukum, visi dan misi, deskripsi kebutuhannya, dan juga tujuan, kemudian menentukan komponen program. Nah, di sini terdapat 4 komponen program. Yang pertama yaitu layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Di mana layanan dasar itu terdapat bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok. Dalam layanan responsif itu terdapat hal-hal yang berkaitan dengan konseling individu dan hal lainnya. Kemudian menentukan bidang layanan, apakah dalam penyusunan program ini dilaksanakan pada bidang apa. Nah, tentunya dalam layanan konseling atau layanan bimbingan konseling terdapat 4 bidang, yaitu bidang pribadi, belajar, sosial, dan juga karir. Kemudian disusunlah rencana kegiatan atau action plan. Kemudian prosedur evaluasi program bimbingan dan konseling. Di dalam prosedur evaluasi program BK ini, yang pertama yaitu menentukan tujuan evaluasi perencanaan program bimbingan dan konseling, kemudian menentukan kriteria evaluasi, kemudian memilih instrumen penilaian, kemudian dilakukanlah analisis data, dan dibuatlah pembuatan laporan. Dalam laporan ini nanti terdapat deskripsi hasil, analisis hasil, dan pengambilan keputusan. Kemudian prosedur evaluasi hasil bimbingan dan konseling. Sama halnya dengan prosedur evaluasi program, di mana runtutan kegiatan prosedurnya sama, tetapi membedakan terdapat memilih instrumen penilaiannya. Apakah
memakai instrumen penilaian tes ataupun non-tes. Kemudian akuntabilitas bimbingan dan konseling. Yang pertama, pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban suatu kegiatan. Dilihat sebagai suatu kegiatan yang digunakan untuk meyakinkan stakeholder sehingga memiliki kepercayaan terhadap program atau kegiatan yang dilakukan. Stakeholder dalam hal ini ialah siswa atau peserta didik ataupun kliennya. Yang kedua, tujuan akuntabilitas. Young dan Kantenberg menjelaskan bahwa akuntabilitas dilaksanakan untuk yang pertama, menghubungkan program konselor sekolah dengan prestasi akademik para siswa. Kemudian, memantau perkembangan siswa dan mengurangi kesenjangan prestasi siswa. Konselor harus memulainya dengan memperhatikan data sekolah dan menentukan di mana kesenjangan tersebut muncul. Yang ketiga, untuk menilai dan mengevaluasi program. Konselor perlu dilihat keefektifan program bimbingan dan konseling yang dibuatnya atau disusunnya. Kemudian yang keempat, untuk memperlihatkan keefektifan program konseling sekolah, konselor sekolah mengungkapkan atau mengkomunikasikan data dengan stakeholder. Hal ini dapat diasumsikan bahwa penggunaan penilaian akuntabilitas tidak hanya membantu konselor menjadi efisien, tetapi juga mungkin mereka untuk menghubungkan dan mengurangi kesenjangan prestasi yang dicapai oleh siswa. Berlanjut dengan akuntabilitas bimbingan dan konseling, terdapat manfaat akuntabilitas ini. Yang pertama, memungkinkan konselor memiliki data spesifik untuk digunakan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bidang-bidang program. Informasi ini dapat digunakan untuk mengubah tujuan serta metode pelaksanaan program. Yang kedua, data yang diperoleh dari akuntabilitas bimbingan dan konseling dapat digunakan untuk memperlihatkan siswa bagaimana mereka bertumbuh dan berkembang melalui program BK yang disusun. Data juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang masih membutuhkan peningkatan. Yang ketiga, informasi yang diperoleh melalui asesmen harus disampaikan kepada semua stakeholder termasuk siswa, orang tua, dan guru. Yang keempat, informasi perlu disampaikan dengan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan kebijakan dan instrumen kebijakan. Kemudian, fungsi dari akuntabilitas bimbingan dan konseling. Menurut Sugio tahun 2014, ia memaparkan bahwa akuntabilitas BK itu berfungsi yang pertama memperoleh balikan mengenai hasil kerja konselor, kemudian mempertimbangkan penggunaan metode dalam layanan bimbingan konseling, dan dapat lebih mengenal kebutuhan-kebutuhan peserta didik yang belum terrealisasi, kemudian dapat mengurangi cara kerja yang sifatnya rutinitas dan menemukan inovasi layanan bimbingan dan konseling yang baru. Selanjutnya, sebagai dasar untuk memberikan masukan dalam rekrutmen konselor. Kemudian, memberikan pertimbangan dalam meningkatkan keterampilan konselor melalui pengiriman untuk mengikuti pelatihan-pelatihan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, komponen dari akuntabilitas bimbingan konseling. Furqan dan Bajuraman tahun 2014 memaparkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu keadaan dinamis yang dipengaruhi oleh komponen-komponen yang dipandang sebagai indikator yang menjadi dasar untuk mengukur akuntabilitas. Komponen-komponen akuntabilitas ini ialah yaitu menerima tanggung jawab, kedua komunikasi, penjelasan kepada stakeholder, umpan balik, dan perbaikan program. Materi yang selanjutnya yaitu rencana anggaran biaya, bimbingan dan konseling atau lebih disingkat RAP-BK. Dalam perencanaan program bimbingan dan konseling, guru bimbingan dan konseling atau konselor perlu merencanakan biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling selama 1 tahun. Nah, ini berikut contoh rencana anggaran biaya dari yang saya buat. Tidak bisa dibuka. Nanti dalam akhir video ini saya akan menunjukkan contoh dari RAP-BK yang saya buat. Lanjut materi selanjutnya yaitu himpunan data bimbingan dan konseling. Nah, dalam manajemen, himpunan data ialah pengumpulan data dan informasi diri siswa yang perlu dimiliki oleh seorang guru BK dalam mengenali data murid. Isi dari himpunan data ini dapat dipergunakan untuk meninjau perkembangan siswa. Nah, hanya itu yang dapat saya jelaskan.
Saya akan memberikan contoh dari Rapika tadi. Nah, ini dia contoh dari Rapika yang saya buat, di mana terdapat uraian kegiatan, spesifikasi, volume, harga satuan, jumlah harga, manfaat, dan keterangannya. Inilah tabel dari rancangan anggaran biaya bimbingan dan konseling yang perlu dibuat oleh seorang konselor dalam 1 tahun. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.